sunat juga qobliyah asar, kemudian sholat asar, qobliyah maghrib kalau mau, kemudian sholat maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya bagi yang mau, sholat isya, ba'diyah isya, lanjut tarawih, tadarus. Nah itulah rangkaian ibadah yang bisa kita laksanakan dengan baik selama bulan suci Ramadan. Dan satu amalan zikir yang ringan menyebutkannya bisa dilakukan di mana saja, sambil nyetir, sambil masak, sambil motong bawang dan sebagainya. Itu zikir yang bisa, yang gampang disebutkan dengan lisan tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Kan gampang kan? Menghafalnya gampang. Kemudian mengamalkannya gampang. Sambil baring mau tidur, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Sambil nyetir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Sambil menyetrika, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Apa lagi? Tidak ada sulitnya. Dan itu timbangan pahalanya luar biasa besar. Ya. Yang jelas, hari-hari kita selama bulan suci Ramadan ini, mari kita isi dengan ibadah yang kualitasnya baik. Jangan sampai nanti ketika kita wafat baru menyesal bahwa amal kita kurang maksimal. Seperti yang diceritakan oleh Ustadz kita dulu, seorang sahabat yang namanya siapa? Sa'ban. Ya. Ada yang sebut namanya Sauban. Yang ketika meninggalnya mengucapkan 3 kalimat, mengapa tidak lebih jauh, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak semua. Di sahabat ini sahabat Rasul yang setiap pagi sholatnya di pinggir, ya di pinggir, kotak pinggir kiri, pinggir kanan. Maka setiap pagi Rasul kalau imam sholat subuh dia tengok, ya sahabat harus sholat kiri atau kanan. Nah dia ya tak pernah absen. Jarak rumahnya ke masjid ada 2 versi cerita. Ada yang menyebutkan 3 jam perjalanan, ada yang menyebutkan 3 kilometer. Kita ambil tak usah 3 jam lah, 3 kilo aja. 3 kilometer jarak rumahnya ke masjid. Tak pernah absen 5 waktu. Nah suatu hari si sahabat ini tidak ada, maka Rasul lihat, bertanya mana sahabat. Karena tidak ada, selesai sholat subuh itu berangkatlah ke rumah sahabat. Lalu sampai ke rumah tidak ketuk pintu, assalamualaikum, yang keluar istrinya. Lalu ditanya mana sahabat. Sahabat sudah meninggal. Makanya dia mengakhiri sholat berjamaahnya ketika ajal menjemput. Nah lalu di saat dia sakaratul maut, ketika dia akan meninggal, si sahabat berkata, keluar dari mulutnya itu, mengapa tidak lebih jauh? Mengapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Nah itu kata istrinya. Lalu Rasul jelaskan bahwa perkataan sahabat itu adalah mengapa tidak lebih jauh? Karena Allah ketika kita nanti sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian, itu diperlihatkan amalan-amalan kita. Kalau kita mendapat amalan yang baik, maka ditunjukkan balasannya. Maka sahabat baru ya sedih dia, kenapa jarak dari rumahnya tidak lebih jauh. Nah, kita kadang-kadang 100 meter dari Masjid Nurul Jannah ini kan tak datang juga, bukan tak dengar ini kan. Nah, dia ada 3 jam, satu versi, ada satu versi 3 kilo. Anggaplah 3 kilometer rumahnya dari masjid, setiap hari dia berjalan kaki. Ketika meninggal, kenapa tidak lebih jauh? Karena kalau lebih jauh tentu balasannya lebih bagus. Kemudian kenapa tidak yang baru? Pada saat subuh
ya, dalam cuaca yang dingin, sahabatnya pakai baju pakai ini, pakai jas di luarnya. Jas ini agak kurang bagus, ya, menutup dari debu saja. Lalu di perjalanan dia ketemu seorang tua yang menggigil kedinginan, lalu dia buka satu jasnya, dia kasihkan ke orang tua yang kedinginan ini. Di saat dia meninggal, Allah perlihatkan pahalanya. Lalu si sahabat nyesal, kenapa tak yang baru aja dikasih, tak yang lebih bagus. Ya, terakhir, kenapa tidak semuanya? Pada suatu hari si sahabat didatangi seorang